واجعله لنا إماما ونورا وهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, dan terutama anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat Pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang insya Allah senantiasa disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengawali pertemuan kita kali ini, kita terus bersyukur kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi kita. Meskipun di tengah-tengah mewabahnya virus corona, kita masih diberikan izin dan kesempatan Allah bisa melaksanakan ta'lim dan kajian bersama dalam suasana bulan suci Ramadan yang kita agungkan ini. Para santri sekalian, ini adalah kali kedua pertemuan kita dari kajian kitab fikih Ramadan dan fikih puasa yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mereview sejenak atau mengulang sejenak bahwa pertemuan yang awal kita telah jelaskan tentang ta'rifus shaum atau ta'rifus siyam, pengertian puasa lughatan dalam bahasa. Insyaallah kali ini kita akan lanjut ta'rifus siyam syar'an, pengertian puasa secara syariah, secara istilah. Mari kita awali dengan ihda Fatihah, membaca surah Fatihah. Kita sampaikan kepada Rasulullah dan muallif hadzal kitab Syekhuna wa murabbi ruhina Asy-Syaikh Al-Allamah Wahbah Az-Zuhaili. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan fokus kita, konsentrasi kita untuk mengikuti kajian kitab ini pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengertian saum secara syar'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa syar'an, dan secara syariah, atau biasa juga menggunakan bahasa wastilahan atau syar'an sama saja. Secara istilah, secara pengertian syariah, apa sih saum atau siam itu? Di sini musannif menyatakan huwa, puasa itu adalah al-imsaku, yaitu menahan, naharon, pada waktu siang hari, menahan dari apa? Anil mufattirati, dari segala sesuatu yang membatalkan. Biniyatin, dengan disertai niat. Min ahlihi, dari ahlinya, dari pelakunya, dari pelaksana
yang menjalankan ibadah saum itu. Kapan? Min tulu'il fajri. Menahannya itu kapan? Min tulu'il fajri, diawali dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Inilah pengertian secara syariah yang disebut dengan saum atau siam. Saya ulang dengan pelan-pelan kita maknain. Memang kita menggunakan kajian ini dengan kitab fikih sekaligus yang berbahasa Arab supaya kita juga bisa belajar bahasa Arab sekaligus. Jadi saya ulang, syar'an secara syariah adalah al-imsaku. Puasa itu berarti menahan, menghentikan segala sesuatu naharon pada siang hari. Tentu naharon ini berarti lawan kata dari malam hari. Yang disebut naharon ini apa? Yaitu waktu di mana tadi sudah dijelaskan sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Begitu sebaliknya yang disebut dengan malam hari berarti sejak tenggelamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar kembali. Menahan apa? Tadi disebutkan anil mufattirat, segala sesuatu yang membatalkan. Nanti dijelaskan apa aja yang membatalkan itu. Nah, tetapi bukan hanya sekedar menahan segala sesuatu yang membatalkan itu begitu saja, tetapi ada penyertanya, yaitu apa? Biniyatin, dengan disertai niat oleh pelakunya, oleh orang yang melaksanakan ibadah saum itu, dengan waktu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, di sini mu'alif melanjutkan annas-sauma, sesungguhnya ibadah puasa imtina'un fi'liyun, yaitu perbuatan menahan dari apa? An syahwatayil batni wal faraji, dari syahwah atau segala sesuatu kemauan yang bersifat baton, bersifat perut, wal faraji, dan kemaluan. Wa an kulli syai'in, dan menahan dari segala sesuatu hissiyin, yang bersifat indera perasa, yadkhulu, yang masuk al jaufa, dalam perut kita, min dawain, seperti dari obatan, wa nahwihi, atau semisalnya. Jadi di sini dijelaskan lebih detail kembali bahwa puasa ini adalah bentuk perbuatan yang melibatkan secara fi'li, secara pekerjaan langsung, dari menahan sesuatu yang masuk di dalam perut kita, dan juga menahan dari kemaluan kita. Kemaluan dalam hal ini maksudnya adalah, misalnya, tentu nanti kita akan bahas secara detail pada hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya hubungan suami istri, atau misalnya mengeluarkan air sperma, itu termasuk salah satu yang berkaitan dengan batalnya puasa dari aspek kemaluan. Dan bahkan tadi disebutkan juga dari segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut, yang itu sifatnya membawa kepada rasa kenyang, atau rasa yang bisa memberikan tambahan energi atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang. Misalnya tadi minum obat, atau bahkan misalnya disuntik, atau melakukan
infus itu memang tidak masuk dari mulut, tetapi dia bisa masuk langsung ke dalam perut. Nah, infus semacam ini pun oleh para ulama dikategorikan sebagai sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dan ini yang harus ditahan, yang harus dihindari dari setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kapan itu waktunya? Fi zamanin muayyanin, pada waktu yang sudah ditentukan. Wa huwa, yaitu waktunya min tulu'il fajri tsani, dari sejak terbitnya fajar tsani atau yang biasa as-shadiqi, fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini para ulama sepakat tentu ibadah puasa ini diawali sejak waktu terbitnya fajar, atau mudahnya kalau kita sekarang sejak masuknya waktu subuh sampai nanti masuknya waktu maghrib. Kalau dulu kan ditandainya dengan keluarnya fajar shadiq, lalu kemudian dengan tenggelamnya matahari yang sekiranya matahari sudah tidak ada sinarnya sama sekali, dan itu berarti masuknya waktu maghrib. Kalau sekarang tentu yang lebih simpel, kita sudah punya jadwal imsakiyah, sudah punya catatan jam sesuai dengan lokasi di mana kita berada. Misalnya ada jadwal imsakiyah kota Jakarta dan sekitarnya, kapan masuk waktu subuh, kapan masuk waktu zawal zuhur, kapan masuk waktu asar, kapan masuk maghrib. Sudah, itu yang bisa kita pedomani. Dan bahkan sekarang sudah mudah, setiap kali masuk waktu subuh, adzan sudah di mana-mana, maghrib juga begitu. Jadi tidak susah-susah lagi. Yang pasti waktu puasa kita itu adalah sejak masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Nah, ini kadang-kadang memang di beberapa daerah, di beberapa negara mengalami perbedaan waktu. Ada yang sampai bahkan kadang-kadang 12 jam sampai 14 jam. Kalau kita di Indonesia ini berapa jam? Dari jam, katakanlah rata-rata kita dari jam 4.30 sampai jam 6. Itu waktu yang 6 sore maksudnya, 6 sore menjelang maghrib. Dan ini jamaah sekalian, biasanya suka ada pertanyaan kita, untuk imsak itu bagaimana? Nah, tentu imsak ini adalah belum dikategorikan masuk waktu subuh. Imsak ini kalau bisa kita kiaskan semacam warning atau peringatan mendekati waktu subuh. Sehingga kalau masih imsak saja, meskipun itu artinya menahan, tetapi bukan berarti kalau pengertian kita imsak itu masuk subuh, enggak. Itu masih diperbolehkan makan minum, tapi kita sudah harus hati-hati untuk mempercepat itu. Nah, batasan yang dilarang sama sekali tentu pas sudah masuk waktu subuh itu. Boleh kita katakanlah kalau misalnya imsak itu kayak kita bilang lampu kuningnya, tetapi biasa kita menyebutkan lampu merah, enggak kemudian ada lampu kuning, lampu hijau, meskipun di situ ada lampu kuning, lampu hijaunya biasa disebut lampu merah. Sama dengan imsak, kita sebut imsak artinya memang menahan, tetapi dalam konteks ini adalah mengingatkan bahwa sudah dekat waktu subuh. Nah, puasa kita dimulainya bukan dari sebelum subuh itu, tetapi pas saat sudah masuk waktu subuh itu. Tetapi tentu sebaiknya beberapa menit sebelumnya, 5-10 menit sebelum waktu subuh, kita sudah menghentikan segala sesuatu yang sekiranya bisa membatalkan puasa kita. Nah, anak-anakku sekalian, lalu dilanjutkan oleh mu'allif di sini, dikatakan min syakhsin muayyanin ahlin lahu. Min syakhsin muayyanin ahlin lahu. Pelaksanaan puasa ini adalah dilaksanakan dari seseorang yang ditentukan memiliki keahliannya, dalam pengertian apa? Memiliki syarat dan rukunnya, di mana dia memang berkewajiban melaksanakan ibadah shaum. Jadi tidak sembarang orang lalu kemudian puasanya itu sah, puasanya itu bisa diterima, tetapi ada syarat-syarat pelaku
ibadah saum ini sekiranya bisa diterima oleh Allah. Itulah disebut dengan ahli atau orang yang memang sudah memenuhi ketentuannya melaksanakan ibadah saum. Siapa dia? Di sini dijelaskan oleh mu'allif, wa huwa, yang disebut dengan ahlun lahu tadi adalah al-muslimu, orang yang muslim. Tentu orang kafir tidak memungkinkan dan tidak sah puasanya. Lalu yang kedua al-aqilu, orang yang punya akal. Orang yang gila, orang yang hilang akalnya tidak sah melaksanakan ibadah puasa, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Lalu kemudian ghairul haidi, bukan sedang mengalami haid bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan tentu kalau mau melaksanakan ibadah saum dia harus dalam kondisi suci. Kalau dalam keadaan haid dia tidak sah melaksanakan ibadah saum, bahkan memang dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Wan nufasai, dan perempuan-perempuan yang sedang mengalami nifas atau yang sedang usai melahirkan, yang barusan saja mengalami persalinan dan biasanya waktunya kisarannya 40 sampai 60-an hari nifas. Kalau memang nanti sudah selesai nifasnya, maka dari situ dia baru diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa. Nah, anak-anakku sekalian, lalu dilanjutkan oleh mu'alif ini biniyatin, pelaksanaan menahan segala sesuatu yang membatalkan tadi harus disertai dengan niat, disertai dengan menyengaja sesuatu. Apa sih niat itu? Di sini didefinisikan wahiyah, yang disebut dengan niyah itu adalah azmul qalbi, yaitu kesengajaan yang memang dikeluarkan dari hatinya ala ijadil fi'li, untuk melakukan sesuatu yang bersifat perbuatan, jazman, secara pasti, biduni taraddudin, dengan tanpa bimbang, dengan tanpa ragu-ragu atau bingung. Apa maksudnya? Litamyizil ibadati, untuk membedakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah bagian daripada ibadah, anil adati, tidak atau bukan hanya sekedar adat atau tradisi saja. Nah, ini penting. Segala sesuatu dalam ibadah itu mesti disertai dengan niyah. Niyah ini menempati sesuatu yang paling penting supaya beda antara yang kita lakukan ini bagian daripada ibadah dengan apa yang mungkin menjadi tradisi kebiasaan saja. Orang bisa saja menahan makan dan minum, tetapi kalau kemudian tidak diniatkan puasa, ya sama aja dengan orang yang diet itu aja, atau mungkin orang yang kepengen menguruskan badan saja. Tapi kalau kemudian disertai dengan niat dan kemudian dilakukan syarat rukunnya yang lain, disitulah kemudian bernilai ibadah. Sama pula misalnya orang mandi biasa, mandi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, sabunan, sampuan dan seterusnya, tapi tidak ada niatan untuk ibadah, ya hanya mandi aja, dapatnya bersih aja, dapatnya dia bersih. Tetapi kalau kemudian pada saat mandi itu dia niatkan misalnya menghilangkan hadas besar, atau saat mandi dia melaksanakan mandi Jumu'ah, maka disitulah ada nilai ibadah yang diperoleh dari pelakunya. Sebagaimana ibadah saum ini harus dilakukan dengan niat. Niatnya apa? Tentu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena itu kita selalu biasanya setiap malam hari mengulang niat kita dengan ucapan nawaitu sauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhani hadhis sanati imanan wahtisaban. Kami berniat melaksanakan ibadah saum pada siang hari esok imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kemudian niyah di dalam ibadah. Jadi
anak-anakku sekalian, para muslimin muslimat dan para pemirsa pendengar semua. Inilah pertemuan kali kedua kita, kajian kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu tentang bab as-siyam, kajian membahas fikih puasa yang baru saja kita sampaikan, ta'rifus siyam syar'an, pengertian puasa secara syariah. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Hadanallah wa iyyana jami'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت